Cek. Halo sobat Nime, kita gas lagi dah profilnya. Dan seperti biasa juga, tolong dibantu komen, tolong dibantu like, dan juga tolong yang mau kasih gua takjil bisa banget baca di deskripsi. Dan seperti biasa juga, langsung aja kita gaskan lagi dah. Aduh, lo profilnya, langsung aja gaskan. Mereview sedikit dari Pak Semuanya. Saat ini kedatangan murid dari Dongli, yaitu Yun-Er, yang merupakan murid pertama dari Dongli yang kini datang menjadi nenek-nenek tua. Tentunya membuat Dongli dia benar-benar tidak terima, dan dia berpikir kalau ini semua pasti berkat dari kultivator iblis yang membuat Dongli dia memutuskan untuk turun gunung untuk dapat menyelesaikan ini semua, membalaskan ini semua kepada muridnya. Tapi di sini Lishogi dia pun mencoba menghentikan Dongli untuk tidak pergi gegabah, dan dia pun bertanya bagaimana mungkin Dongli bisa percaya kalau ini semua adalah ulah dari kultivator iblis. Dan di sini Dongli dia pun mengatakan kalau menyerap energi kehidupan milik orang lain, bukankah itu hanya dapat dilakukan oleh mereka yang berasal dari kultivator iblis? Tapi di sini Lishogi dia pun mengatakan tidak semua hal-hal jahat itu dilakukan oleh kultivator iblis, dan sepertinya kau melupakan beberapa hal. Di sini Lishogi dia pun mengatakan kalau ada 300 pedang yang berada di bawah kendali dari sekte pedang, tapi di antara mereka juga ada beberapa kultivator jahat, dan untuk kultivator jahat mereka tidak semuanya kultivator iblis. Dan hal itu pun didapatkan oleh Lishogi karena Lishogi dia mendapatkan sebuah notifikasi sistem kalau penyebab yang terjadi kepada Yun-Er bukanlah kultivator iblis, tapi kultivator jahat yang melakukannya. Dan untuk di Kingzhou sendiri, di sekte pedang sendiri, ternyata mereka berafiliasi dengan 300 sekte kecil yang ada di bawah kendalinya. Tapi tidak semua sekte-sekte yang itu semuanya adalah sekte baik. Ada juga beberapa sekte yang memiliki jalur kultivasi lain yang agak sedikit menyimpang, dan mereka juga memiliki metode mereka sendiri-sendiri dan agak-agak berbeda lah. Pokoknya setiap sekte mereka memiliki sebuah latar belakang yang berbeda-beda pula, yang artinya tidak semua mereka itu baik. Dan di sini Lishogi dia pun mengatakan kepada Dongli untuk tidak perlu terburu-buru, dan dia yang merupakan master sektinya tidak akan mungkin membiarkan muridnya kenapa-kenapa. Maka darilah dia tidak mungkin akan tinggal diam, dan itu membuat Lishogi, siapapun yang berani menargetkan murid dari sektemu, maka mereka harus bersiap untuk pemusnahan total. Ucap dari Lishogi yang mengatakan dalam arti lain dialah yang akan turun tangan langsung. Dan pada malam harinya, kini di sektemu, di aula terdalam, Lishogi dia pun meminta kepada murid-muridnya, yaitu Dongli, Heting, dan juga Xiaoqiu untuk berjaga di tempat ini selama dirinya bersama dengan Dongli, Nanoshian, dan juga Yun-Er turun gunung. Dan di sini Lishogi dia juga menyerahkan 3 buah tiket di mana jimat ini dapat melindungi mereka dari kekuatan penuh para kultivator yang ada di rank 8 ke bawah. Dan selama benda ini ada bersama dengan murid-muridnya, maka mereka bertiga akan aman. Dan di sini Lishogi memberikan kepada mereka sebagai jaga-jaga, bentuk jaga-jaga. Dan di sini masing-masing dari mereka mendapatkan 1 biji. Dan untuk Xiaoqiu, dia agak sedikit berbeda. Dia menganggap kalau benda ini biasa aja, nggak ada yang istimewa, lebih bagus pedangku, ucap dari Xiaoqiu. Tapi di sini Xiaoqiu dia berujar, baiklah, aku mengerti master sekte, tenang, jangan khawatir, sekte mau punya aku, dan aku akan menjaga sekte mau, ucap dari Xiaoqiu yang membuat Nanoshian dia pun berpikir kalau sepertinya gadis kecil ini memang banyak belajar dari Lishogi yang terlalu banyak omong kosong. Waduh. Dan untuk Lishogi dia pun oke, baiklah, memiliki dirimu adalah sebuah keberuntungan, ucap dari Lishogi. Dan untuk Heting dia pun juga mengatakan, master, tenanglah, selama Heting ada di tempat ini maka sektemu akan aman, ucap dari Heting yang membuat Lishogi, lah, kenapa mereka semua jadi mendramatisir, ucap dari Lishogi. Dan untuk Luobing justru dia malah menggoda Lishogi, dan dia meminta kepada Lishogi kenapa nggak ngajak dia juga. Dan dibandingkan menjaga sekte, Luobing lebih suka melayani master sekte, ucap dari Luobing yang ingin ikut aja daripada harus berjaga di sekte. Dan untuk Lishogi, ini agak merepotkan, apalagi dia membawa Nanoshian, dan itu membuat Lishogi dia berujar, setelah kita pergi kau harus menjaga sekte ini, dan setengah sekte akan dijaga oleh dirimu, jadi ini lebih penting, ucap dari Lishogi yang tidak ingin membawa Luobing. Dan untuk Luobing, dia agak sedikit kecewa ketika dia nggak diajak. Tapi ketika dia mencoba berpikir dari sudut pandang yang berbeda, dia pun menganggap kalau sepertinya master sekte dia mempercayaiku untuk menjaga sekte, yang artinya dia sangat percaya dengan diriku, dan aku tidak boleh menekannya lebih jauh dan membuatnya jadi sulit, ucap dari Luobing yang mencoba untuk berpikir dari sudut pandang lain. Dan untuk Lishogi, baiklah, setelah dia memberikan ini semua, dia pun mengizinkan bocah-bocah ini untuk kembali pulang, kembali ke aulanya masing-masing. Dan setelah para murid-muridnya kembali ke aulanya masing-masing, di sini Lishogi bersama dengan
dengan Nona Xian mereka pun masih ada di ruangan yang sama. Dan di tempat inilah Ali Shaggy dia pun mengucapkan terima kasihnya kepada Nona Xian yang telah mengucapkan beberapa kata kepada murid dari Dongli UNRI itu tentang hal yang sebenarnya. Dan di sini Nona Xian dia pun mengatakan dia mengatakan ini semua karena dia ingin mengatakannya. Dan dia juga mengatakan kalau sepertinya mulai terbuka dan mulai terbiasa untuk berbicara sesuka hatinya ketika dia tinggal di sekte Mo ini. Dan karena hanya tinggal mereka berdua di tempat ini, apalagi coy jika mereka tidak melakukan yang enak-enak dulu sebelum mereka pergi ke tempat yang berbahaya. Mereka langsung kultivasi ganda malam-malam sampai capek lah pokoknya. Waduh. Hingga pada tengah malam di sini Lee Shaggy pada akhirnya selesai juga kultivasi ganda. Dan dia merasakan kalau setiap dia melakukan kultivasi ganda, dia pun mendapatkan ratusan ribu poin XP yang membuatnya sungguh senang dan juga seger. Enak. Selain enak, dapat XP. Apalagi yang membuat Lee Shaggy dengan cara seperti ini kami bisa mencapai rank 6 hanya dengan kultivasi ganda dong. Ucap dari Lee Shaggy yang senang ketika dia kultivasi ganda dapat XP. Waduh, tapi dia juga tahu kalau ternyata kultivasi ganda aja nggak cukup untuk meningkatkan XP mereka. Karena ketika mereka melakukan kultivasi ganda ada batasan XP yang didapatkan dari seorang kultivator dengan cara melakukan kultivasi ganda itu. Jika enggak, waduh, semua para player mereka bakal kultivasi ganda terus dong. Ucap dari Lee Shaggy. Dan kali ini Lee Shaggy pun berjalan menuju makam para leluhur. Dan di tempat inilah Lee Shaggy pun mengandalkan hitting lobbying aja tidak akan cukup untuk menjaga sekte Mo. Maka terutlah dia membutuhkan kekuatan tersembunyi untuk menjaga tempat ini. Siapa lagi jika bukan leluhur dari sekte Mo. Dan di sini Lee Shaggy pun mengetuk pintu makam. Dan dia juga mengatakan aku akan pergi untuk sementara waktu. Aku berserta Dongli juga akan pergi. Jadi tidak ada orang yang menjaga sekte ini. Dan bisakah aku mengandalkan dirimu untuk berjaga? Ucap dari Lee Shaggy. Dan untuk Ao dia pun malah minta makan yang membuat Lee Shaggy, baiklah jangan khawatir aku akan memberikannya. Ucap dari Lee Shaggy yang memberikan esensi miliknya kepada Ao. Dan ketika Ao mendapatkannya langsung seger. Waduh. Dan di sini Lee Shaggy pun mengatakan baiklah sepertinya kesepakatan telah ditetapkan dan aku akan pergi. Ucap dari Lee Shaggy. Dan ketika Lee Shaggy pergi meninggalkan Ao, di sini Ao dia merasakan kalau ada yang membuatnya agak lupa. Dan itu membuatnya sepertinya aku lupa memberikan sesuatu kepada dirinya. Dan aku saat ini juga mengantuk dan aku akan mengantasinya lain kali aja lah. Ucap dari Ao yang kembali turu. Padahal sebelumnya dia mau ngasih suling itu loh, tapi malah turu lagi. Waduh. Dan untuk Lee Shaggy kini ketika setelah dia kembali dari tempat di mana Ao berada, dia pun melihat aula miliknya ternyata masih nyala. Lah, kenapa lampunya masih nyala? Bukankah dia harusnya tidur? Ucap dari Lee Shaggy. Maka tertelah kini Lee Shaggy pun mendatangi aulanya dan bertanya kepada Nona Xian, lah kenapa kok kagak turu? Dan di sini Nona Xian pun mengatakan kalau setelah Lee Shaggy pergi beberapa waktu lalu, si murid Yun-Er itu dia pun datang dan membawakan sebuah hadiah untuk mereka. Dia mengatakan kalau dia tahu kalau Master Sekte suka minum teh, jadi dia membuatkan sesuatu untuk Lee Shaggy. Dipoles dengan cara khusus yang membawakan sebuah hadiah berupa gelas yang membuat Lee Shaggy tentunya dia sungguh senang mendapatkan hadiah seperti ini. Wow, ini luar biasa. Di mana dia sekarang? Tanya dari Lee Shaggy. Di sini Nona Xian pun mengatakan kalau saat ini murid UR dia pun pergi untuk membagikan hadiahnya kepada murid-murid yang lainnya. Dan setiap mereka mendapatkan hadiah dan dia juga meminta maaf kepada diriku karena dia nggak tahu kalau aku ada di tempat ini. Ucap dari Nona Xian. Dan untuk Lee Shaggy, Lin Yun-Er dia memang seperti itu. Dia orang yang paling baik hati dan dia penuh perhatian di sekte kami. Ucap dari Lee Shaggy. Tapi Lee Shaggy dia juga tahu kalau Nona UR dia hidupnya penuh dengan kesulitan. Oleh sebab itulah aku tidak pernah membiarkan dirinya terdapat tragedi yang seperti itu lagi. Ucap dari Lee Shaggy. Dan untuk Nona Xian dia pun akan menemani Lee Shaggy melakukan apa yang ingin dilakukan oleh Lee Shaggy. Dan benar saja kini besoknya Lee Shaggy bersama dengan Nona Xian beserta dengan Dongli dan Nona UR mereka pun pergi bersama untuk pergi ke tempat di mana Nona UR dia kehilangan umurnya. Dan disinilah Dongli dia pun tidak menyangka kalau ternyata Nona Xian sungguh sangat perhatian karena membawa sebuah tempat untuk mereka beristirahat lah. Apalagi saat ini mereka juga tahu kalau Nona UR ini dia udah tua, jadi suka kedinginan. Jadi dibawakanlah benda-benda yang dapat membuat mereka sedikit hangat. Dan melihat anaknya lagi dan melihat istrinya dan juga adiknya yang akur membuat Lee Shaggy
sungguh sangat senang. Waduh, tapi ternyata di sisi lainnya di Sekte Genji di King Zhou saat ini terjadilah sebuah pertemuan. Para tetua dari Sekte Genji mereka mengadakan sebuah pertemuan. Dan jika kalian ingat Sekte Genji siapa? Nih, sekte-sekte kecil yang pertama kali berselisih dengan Shaggy di part-part pertama coy. Dan ketika mereka sedang mengadakan sebuah pertemuan dan pertemuannya awalnya berjalan dengan lancar, tiba-tiba aja salah satu mulut mereka pun tertancap. Waduh, menancap di tembok, nempel di tembok. Dan itu jelas mengejutkan bagi mereka semua. Dan ternyata saat ini Sekte Genji mereka diserang oleh para kultivator jahat. Dan ternyata yang melakukannya adalah kultus Great Yellow Spring yang berasal dari Bezo. Mereka datang dipimpin oleh pria ungu ini, yang sebelumnya mendapatkan tugas dari Master Sekte Li Sui Feng untuk memberikan teror di sekitaran sungai ini, tempat dimana sekte berada. Dan kan di sisi lainnya untuk Lei Shaggy saat ini dia pun telah sampai tiba di tempat yang mereka tuju. Dan di tempat inilah mereka dapat melihat desa di mana nona kecil UR itu tinggal untuk sementara waktu hingga membuat dirinya jadi tua seperti itu. Dan di sini Dongli dia pun mengatakan untuk tidak perlu khawatir karena dirinya berserta dengan kakaknya akan menemukan cara dan menemukan siapa pelaku di balik ini semua. Dan mereka tidak akan pernah dapat lolos dari nasibnya. Ucap dari Dongli yang akan menyelesaikan ini semua. Dan kini mereka pun tiba di desa itu. Dan mereka pun akan memasukinya. Dan ketika mereka masuk ke desa ini, mereka pun melihat kalau ternyata penduduk desa semuanya tue semua. Yang jelas hal itu membuat Nona Xian dia agak sedikit bingung. Lah, kenapa semuanya tue? Apakah tidak ada anak-anak di kota ini? Ucap dari Nona Xian. Tapi Yun Er dia pun mengatakan kalau ada anak-anak kok. Ada. Tuh, lihat anak-anaknya lagi lari-lari. Tapi anak-anak yang ada di tempat ini udah tua-tua semua. Yang membuat Shaggy sepertinya bukan hanya UR lah yang kehilangan kehidupannya, tapi sebuah warga yang ada di tempat ini energinya juga terserap. Ucap dari Lei Shaggy. Dan hal itu pun dibenarkan oleh Nona UR ini. Itu sebabnya dia ada di desa ini selama setengah tahun untuk menyelidiki ini semua. Tapi nggak menyangka kalau ternyata ya yang awalnya mencoba untuk dapat menahan formasi ini dengan kultivasinya ternyata gagal. Dan dia juga jadi tue sama seperti warga desa ini. Dan untuk Nona Xian dia pun bingung dengan formasi yang seperti ini, karena biasanya hanya akan menargetkan satu ataupun dua orang. Tapi bagaimana bisa hal ini formasi ini menargetkan satu kota secara penuh. Dan aku pikir tetua dari Gunung Chenkyu aja tidak akan mungkin dapat menggunakan formasi seperti ini. Ucap dari Nona Xian. Tapi untuk Lei Shaggy sudah, dia mengatakan untuk tidak perlu khawatir. Dan dia pun mengatakan kalau sepertinya ini adalah sebuah formasi yang sangat-sangat unik. Dan kini Lei Shaggy dia pun berjalan menuju sebuah gang-gang kecil. Dan dia melihat ada beberapa bambu-bambu yang tertancap, yang membuat Lei Shaggy dia curiga kalau sepertinya inilah bambu-bambu itulah yang menyebabkan formasi ini, yang membuat Dongli dia pun bingung. Kakak, maksudnya aku saat ini belum yakin, tapi aku akan memeriksanya beberapa tempat lagi. Ucap dari Lei Shaggy. Dan ternyata kini di beberapa gang terdapat bambu yang tertancap cukup aneh. Beberapa tempat ada beberapa bambu yang tertancap seperti itu, yang membuat Nona Xian dia pun bertanya apakah bambu ini susunan formasi itu? Ya, hal itu pun dibenarkan oleh Lei Shaggy. Tapi formasi ini agak sedikit tidak normal. Dan itu membuat Lei Shaggy dia pun meminta kepada Dongli untuk memeriksa dari atas. Dan sepertinya bambu itu membentuk sebuah susunan formasi. Dan hal itu pun membuat Dongli kini dia langsung meriksanya dari atas sana. Hei, melihat dan mendengar kalau Lei Shaggy mengatakan kalau bambu-bambu ini adalah susunan formasi, tentunya membuat Nona UR dia pun jadi sedikit bingung. Padahal benda-benda ini sepertinya terlihat cukup ada di mana-mana, tapi dia tidak menyadarinya. Ini sepertinya adalah kesalahanku. Aku telah menyelidikinya begitu lama, tapi aku tidak menyadari kalau ternyata bambu-bambu ini, bahkan ini terlihat dengan sangat jelas. Dan semua ini menderita gara-gara bambu ini. Ucap dari Nona UR. Dan untuk Lei Shaggy dia pun mengatakan kalau ini bukanlah salah dari Nona UR, karena formasi ini memang terlihat sungguh sangat kasar hingga membuat orang-orang jadi tidak menyadarinya. Ucap dari Lei Shaggy. Dan ternyata Lei Shaggy awalnya memang nggak sadar juga, apalagi jika bukan bantuan dari sistem, nggak tahu. Tapi karena memang bantuan dari sistem, Lei Shaggy dia pun tahu kalau bambu-bambu inilah penyebab formasi itu. Dan itulah membuat orang-orang yang ada di tempat ini jadi tua karena formasi ini. Dan di sini Nona Xian yang mendengar kalau bambu ini adalah sumber masalah, membuat dirinya akan menghancurkannya. Tapi Lei Shaggy pun meminta kepada Nona Xian untuk tunggu dulu, jangan lakukan dulu. Yang membuat Nona Xian dia pun bertanya, kenapa?
Kenapa nggak dihancurkan aja langsung? Tapi di sini tak lama setelahnya, boom, Dongli dia pun datang dan dia pun membenarkan apa yang diucapkan oleh kakaknya. Kalau bambu-bambu ini adalah sebuah susunan formasi, ketika lihat dari atas barulah terbentuk sebuah formasi unik yang membuat Dongli dia ingin segera menghancurkannya. Tapi Lee Seokgi dia pun mengatakan untuk tidak terburu-buru, ayo kita cari tahu siapa pelakunya. Ucap dari Lee Seokgi yang kini dia akan melacak dalang di balik ini semua. Dan ketika Lee Seokgi dia melepaskan sedikit energi spiritualnya, benda ini pun menunjukkan siapa dan di mana dalang pencipta formasi ini. Sedangkan di sisi lainnya di sekte Genji, saat ini sekte mereka telah diserang dan mereka semua benar-benar telah dihancurkan oleh sosok kultivator jahat ini. Sosok pria ungu itu, dan dia telah ternyata sebelumnya melakukan kekacauan di 4 sekte yang sebelumnya. Dan selanjutnya adalah sekte Kyushu yang merupakan sekte yang sebelumnya pernah berselisih juga dengan Lee Seokgi di part-part awal, sebelum pada akhirnya mereka akan tiba mengincar sektemu tentunya. Dan tentunya ketika mereka mengincar sektemu, siapa lagi jika bukan Lee Seokgi lah target utamanya, ucap dari pria ungu itu. Dan di sisi lainnya saat ini Dongli bersama dengan Lee Seokgi mereka mengikuti kemana arah yang sebelumnya ditunjukkan oleh energi spiritual dari Lee Seokgi. Dan ternyata susunan itu mengikuti ke arah sebuah bangunan yang ada di ujung sana yang membuat Dongli langsung maju aja, dan dia pun enggak mau berlama-lama, dia pun ingin segera menyelesaikan ini semua yang membuat Nona Xian yang melihatnya dia agak sedikit ternotis karena ini adalah pertama kalinya dia melihat Dongli sesemangat ini. Dan hal itu pun dibenarkan oleh Lee Seokgi karena dia sangat jarang turun gunung, dan terakhir kali dia turun gunung adalah momen ketika kami membalaskan dendam orang tua, ucap dari Lee Seokgi. Dan ini benar-benar membuat Dongli sepertinya sangat-sangat marah. Dan di sini untuk Nona UR, dia pun berpikir apakah benar dalang dari balik ini semua adalah orang yang sebelumnya telah melakukan hal-hal jahat kepada keluarganya juga. Dan itu membuatnya pun sungguh sangat penasaran, dan jika itu benar maka dia harus melakukannya dengan tangannya sendiri untuk dapat membalaskan kedua orang tuanya dan juga seluruh anggota keluarganya yang telah dikalahkan. Dan ternyata tempat yang dituju adalah gebuk bangunan ini yang membuat Dongli dia pun merasakan kalau energi spiritual itu memang mengarah ke arah rumah itu, yang membuat kini Dongli dia pun langsung mengeluarkan semua jimat-jimat ajaib miliknya yang membuat kini dia pun terlihat seperti memasang banyak sekali buff untuk melakukan sebuah serangan yang akan membuat Dongli one hit nyerang musuhnya. Apa yang sedang dilakukan oleh Dongli, ucap dari Nona Xian. Dan di sini Lee Seokgi pun mengatakan kalau saat ini Dongli sedang menyiapkan sebuah formasi untuk meningkatkan kemampuannya. Ada peningkatan untuk pertahanan, energi spiritual, aura pedang, kelincahan, dan yang lain-lain. Pokoknya saat ini Dongli sedang menumpuk buff untuk dapat melepaskan serangan dalam satu gerakan, yang membuat Nona Xian yang melihatnya dia jadi bingung. Lah, ini informasinya bukankah kebanyakan, ucap dari Nona Xian yang melihat Dongli persiapan yang sungguh sangat banyak. Bahkan sebelum mereka mulai aksinya, Dongli udah bersiap-siap duluan. Waduh. Dan di sini untuk Dongli, setelah dia siap, dia akan segera menghancurkan tempat ini. Dan ketika Dongli dia melepaskan energi spiritualnya, ternyata memang sangat OP. Dia mengurung tempat ini dengan kekuatan energi spiritual yang sangat-sangat kuat, yang membuat Nona Xian dia pun merasakan kekuatan yang dimiliki oleh Dongli sungguh sangat kuat. Bahkan kupikir Dongli ini dia tidak akan kalah daripada dirimu, ucap dari Nona Xian. Dan hal itu pun dibenarkan oleh Lee Seokgi. Dongli dia sangat kuat, dan jika dia tidak kuat, bagaimana mungkin aku tidak perlu khawatir dengan sekte, mau ucap dari Lee Seokgi. Dan untuk Nana UR, dia juga kini bersiap-siap jika saja musuhnya itu muncul, maka dia harus menyelesaikan dengan tangannya sendiri, karena dia juga nggak mau sampai tangan masternya dan juga Lee Seokgi sampai kotor ternodai untuk menyelesaikan dendam miliknya. Dan di sini untuk Dongli dia pun meminta kepada kultivator jahat itu untuk segera keluar atau dia akan menghancurkan rumah ini bersama dengan orang itu berserta di dalamnya, ucap dari Dongli yang membuat Lee Seokgi dia nggak menyangka kalau ternyata Dongli akan seganas ini. Ini pertama kalinya aku melihat Dongli seperti itu, ucap dari Lee Seokgi. Dan ternyata kini pintu rumah itu pun terbuka, dan dari dalam sana ada seseorang yang keluar. Dan ternyata yang keluar itu adalah orang tua ini, ya kakek-kakek. Dan apakah Dongli akan menghajar kakek-kakek? Waduh, akan kita bahas di perlanjutannya aja. Dan sampai jumpa di perlanjutannya. Bye, thank you.